Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Azhar Radial Haq dari kelas TI 2023F. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa teknik hacking, yaitu reconnaissance dan scanning. Yang pertama adalah reconnaissance. Reconnaissance sendiri adalah sebuah cara untuk mendapatkan informasi seperti domain, alamat IP, teknologi yang digunakan, kontak, dan lain-lain dari target. Nah, reconnaissance sendiri ini banyak bentuknya, misalnya reconnaissance dari sebuah web atau sebuah device atau sebuah hardware, topologi jaringan, infrastruktur, server, dan yang lain-lain dari target. Dan targetnya ini pun bermacam-macam, bisa saja perusahaan atau personal atau bahkan government, pemerintahan, kurang lebih seperti itu. Nah, tujuannya dari reconnaissance sendiri ini adalah reconnaissance sendiri itu kan artinya pengintaian ya. Jadi bertujuan untuk mengetahui gambaran-gambaran umum mengenai sistem yang akan kita jadikan target, kemudian untuk menganalisa kelemahan, celah, bagaimana kita bisa masuk, vulnerabilities mana yang bisa dieksploit, kurang lebih seperti itu. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan reconnaissance dengan menggunakan domain lookup WHOIS. Nah, domain lookup WHOIS ini kita bisa domain dari nama-nama domain kita masukkan, kemudian kita mendapatkan informasi-informasi sederhana yang bisa kita dapatkan. Nah, contohnya saya akan memasukkan domain WHOIS di sini. Kita punya di web www.whois.com WHOIS. Nah, ini WHOIS domain lookup. Kemudian kita bisa memasukkan, coba salah satunya adalah domain unesa.ac.id. Kemudian kita klik search. Nah, kita bisa mendapatkan informasi sederhana dari domain yang kita masukkan tadi, unesa.ac.id. Register pertama yaitu adalah 2001, yaitu menandakan bahwa domain ini dibuat pertama kali 2001. Kemudian masa ekspor domain tersebut adalah 2026, berarti sekitar masih 1 tahun lagi, 1 tahun beberapa bulan lagi. Nah, kemudian kita bisa mendapatkan register information. Domain tersebut didaftarkan melalui pihak ketiga, yaitu Biznet Geo Nusantara. Nah, Biznet Geo Nusantara ini adalah web pemiliknya Universitas Surabaya membeli domain ini dari Biznet Geo Nusantara, yang mana Biznet Geo Nusantara ini meregistrasikan website tersebut. Nah, kemudian kita bisa coba lagi, katakanlah kita mau memasukkan kita coba cek ini ya, surabaya.go.id. surabaya.go.id. Kita coba search. Nah, kita mendapatkan informasi dasar seperti daftarkan pada tahun 2000, expired kadaluarsa pada 2026. Kemudian register information ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tentu cocok karena merupakan surabaya.go.id merupakan government issued domain, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita bisa melakukan lagi seperti misal kita coba lihat nsa.gov. nsa.gov ini adalah website dari National Security Analyst, Badan Federal Amerika Serikat. Nah, ini kita bisa lihat ini justru lebih awal lagi, 1997, expired on 2025. Register get.gov ini tadi adalah sebuah badan perusahaan Amerika Serikat, badan pemerintahan federal Amerika Serikat. Tentu ini cocok semuanya. Dan di sini kita bisa dapatkan semisal beberapa informasi-informasi dasar.
Tentu tidak sampai informasi-informasi yang sampai spesifik seperti nama, pemilik, alamat dan yang lain-lain, tentu karena oleh perusahaan-perusahaan yang dimana domain ini dibeli atau mendaftarkan itu pasti akan di privacy. Nah, untuk yang kedua, teknik hacking yang kedua yang akan saya bahas adalah scanning sendiri bertujuan untuk melakukan identifikasi port yang digunakan di dalam sistem yang open atau aktif. Nah, scanning ini berbagai macam. Yang saya akan bahas adalah port scanning yang bertujuan untuk mengidentifikasi port yang open dan aktif, seperti memeriksa port UDP dan TCP. Kita langsung saja coba. Kita pertama adalah kita buat JNS3. Kita open JNS3 kita untuk melakukan simulasi scanning ini tadi. Nah, kemudian kita nanti akan membuat traffic atau jaringan antara dua PC. Yang satu kita akan lakukan running dari file program XMPP yang akan menjalankan Apache Web Server, kemudian MySQL dan FTP protokol. Kita bisa buka, kemudian kita tambahkan PC kita buat dua PC. Kita buat dua PC. Nah, PC ini adalah memiliki sistem operasi Linux Mint di VirtualBox, kemudian kita run dua-duanya. Oke, yang pertama kita sudah bisa lihat kita memiliki dua virtual machine, dua-duanya kita memiliki Linux Mint. Nah, di kedua PC ini sudah terinstall XMPP masing-masing. Nah, kita akan coba langsung melakukan running dengan XMPP tersebut, yang mana nanti akan kita scanning menggunakan Nmap. Nmap ini adalah salah satu software scanning yang sudah cukup legendaris di dunia jaringan. Oke. Yang pertama kita perlu kita cek dulu IP-nya. Kita perlu cek dulu IP-nya. Nah, ini masih IP seperti ini. Jadi ini belum memiliki koneksi API. Nah, kita perlu assign IP secara manual. Kita flash dulu. Ini interface-nya adalah INP0S3. Kemudian kita assign IP address yang baru. Kita add 192.168.1.20, subnet-nya 24. Dev INP0S3. Kemudian kita pastikan linknya set. Oke, kemudian kita bisa coba IP address. Nah, ini sudah terkoneksi. Oke, kita lakukan hal yang sama di PC 1.
sudo IP address flash dev inp 0s3, kemudian kita tambahkan IP baru 192.168.1.10 /masnya 24 dev inp 0s3. Kemudian kita pastikan linknya up, IP link insert inp 0s3. Oke. Kemudian IP, kita coba cek IP address untuk interface ini berhasil. Kita coba ping PC2 dari sini, yang mana PC2 tadi adalah IP-nya 192.1.20. Oke, ternyata belum valid. Kemudian kita coba apa yang salah ya, isi 2 run. Oke, kita apa yang salah ini, clear IP address sudo IP address plus dev IP something. Kita coba lagi. Oh, sorry, belum. Kita add lagi. Oke, sudah bisa. Kemudian di PC1 kita akan melakukan run sudo xmpp Oke, kita sudah. Kemudian manage server, kita run semuanya. Oke, kita tunggu run. Nah, kemudian kita ini running semuanya. Oke, kita sudah run semuanya. Kemudian kita coba jalankan di PC pertama, ngecek port mana saja yang terpakai. Kita akan menggunakan netstat A. Oke, di sini kita netstat A. Yang perlu kita ketahui adalah FTP, File Transfer Protocol, itu memiliki port destinasinya
21 designated-nya 21 sudah pattern 21. Untuk kemudian web server itu HTTP dan HTTPS, yang mana HTTP itu 80 dan HTTPS itu 43. Oke. Kemudian MySQL itu 3306. Nah, bisa kita lihat di sini kita sudah punya FTP, MySQL sama ini. Kalau kita mau mengecek untuk lebih jelas, kita bisa menggunakan Netstat TUVPN. Nah, di sini kita bisa lihat ini FTP, kemudian ini MySQL, dan ini HTTP. Oke, ini HTTPS. Oke. Kemudian kita coba jalankan di PC yang kedua. Karena ini satu jaringan, kita coba scanning ke port ke PC yang pertama. Kita coba lakukan command nmap, kemudian st 192.168.1.10 IP PC pertama. Oke. Nah, kita bisa lihat service yang menggunakan port yaitu adalah FTP, HTTP, HTTPS, dan MySQL. Portnya 21, 80, 443, dan 3306 sesuai yang ada di PC pertama yang kita jalankan dengan Netstat tadi. Oke, kemudian kita coba berhentikan masing-masing ini tadi, service web server, FTP, sama MySQL database-nya. Oke, kita tunggu stop. Oke, sudah stop semua. Kita coba run ulang command netstat a-nya. Nah, kita sudah nggak ada FTP sama HTTP, kita sudah nggak ada. Kita coba cek di TLPN. Nah, sudah tidak ada ya port 21, 80, 443, dan 3306 yang digunakan. Begitupun halnya kemungkinan sama bila kita menggunakan nmap, tidak ada port yang digunakan sama sekali dari PC1 yang listening. Jadi service-nya kurang lebih sudah berhenti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.